Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah sekalian yang hadir di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media, baik melalui channel di 1476 AM-nya ataupun melalui media-media yang lain, baik YouTube, Facebook, Instagram dan yang lainnya dari media Tarbiyah Sunnah. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita di Kamis sore kemarin tentang La ilaha illallah dengan judul Syurutul La ilaha illallah, syarat-syarat La ilaha illallah. Kata Syekh Profesor Abdul Razak sebagai penulis kitab ini, yaitu kitab Fiqh Al-Adiyah wal Azkar, kata beliau, telah berlalu pembahasan sebelumnya tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana dia merupakan sebaik-baik ucapan dan yang paling mulianya. Dan sudah juga berlalu dari hadapan kita penjelasan tentang ganjaran-ganjaran yang sangat banyak, keutamaan-keutamaan ya yang berlimpah, serta buah manis yang bermanfaat yang dipetik di dunia maupun di akhirat ya bagi mereka yang memahami kalimat tersebut. Namun wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui bahwasanya hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, maka itu kalimat tersebut tidak diterima dan tidak bermanfaat bagi pengucapnya sampai dia menunaikan hak dari kalimat tersebut, sampai dia melaksanakan kewajiban yang menjadi tuntutannya, sampai dia memenuhi syarat-syaratnya, dan itu dijelaskan di dalam kitab dan sunnah. Karenanya setiap muslim harus mengetahui bahwasanya di dalam la ilaha illallah dia memiliki syarat, sebagaimana dia mengetahui bahwa setiap ketaatan yang seorang muslim itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak akan diterima darinya kecuali bila dia telah menunaikan syarat-syarat amalan tersebut. Contohnya salat. Maka tidak akan diterima salat seseorang kecuali bila dia memenuhi syarat-syarat salat yang sudah diketahui. Ya, di antaranya syarat salat itu dia harus muslim, dia kemudian sudah mumayyiz, dia berakal, kemudian dan niat, terus kemudian suci dari najis dan hadas, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, dan yang lainnya. Ini sudah dimaklumi dalam pembahasan-pembahasan tentang syarat-syarat sahnya salat. Demikian pula pada ibadah-ibadah yang lain. Dalam haji ada syarat-syarat sahnya. Intinya bahwasanya semua ibadah-ibadah tersebut tidak akan diterima kecuali dipenuhinya syarat-syarat yang sudah diketahui dari ibadah tersebut yang terdapat dalam kitab dan sunnah. Wa hakadha sya'nu fi la ilaha illallah. Demikian pula keadaannya pada kalimat la ilaha illallah. Maka ini tidak diterima dan bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali bila sang hamba tersebut, seseorang itu dia menegakkan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah tadi sebagaimana yang diketahui atau dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Para ulama kita dahulu min a'immatis salafis salih telah memberikan isyarat atau menunjukkan akan pentingnya menaruh perhatian terhadap syarat la ilaha illallah dan wajibnya berpegang teguh kepada syarat-syarat tersebut. Di antaranya apa yang datang keterangannya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, satu di antara ulama tabi'in. Ada seseorang yang menyampaikan kepada Hasan Al-Basri, innan nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Sesungguhnya manusia atau orang-orang ramai mengucapkan, ramai mengatakan, yaitu apa? Jadi maksudnya opini yang terbentuk di masyarakat, kata ada yang berkata kepada Hasan Al-Basri, ada opini sudah terbentuk di masyarakat. Apa itu? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Seperti itu opini terbentuk di masyarakat. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maka direspon oleh Al-Hasan Al-Basri dengan ucapannya, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhal jannah. Itu apa? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia menunaikan, memenuhi hak-hak dari la ilaha illallah tersebut, dia menjalankan tuntutan-tuntutan, kewajiban-kewajiban dari kalimat tersebut, dia akan masuk surga. Ada seseorang di masa Hasan Al-Basri bernama Farazdaq, bernama Farazdaq. Yang mana orang tersebut sedang berdialog bersama Hasan Al-Basri. Yang ketika itu orang tadi, yaitu Farazdaq ini, sedang menguburkan istrinya. Hasan Al-Basri berkata kepada Farazdaq ini, ma'adatta li hadzal yaum, apa yang telah engkau siapkan untuk hari ini? Maka Farazdaq ini berkata, syahadat la ilaha illallah mundu sab'ina sana.
kalimat syahadat, ucapan syahadat sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu aku sudah mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Al-Hasan, ya, Al-Hasan berkata, ni'mal uddah. Sungguh ini merupakan sebaik-baik bekal. Lakin akan tetapi la ilaha illallah syurutan. Akan tetapi ingat, la ilaha illallah itu memiliki syarat. Ya. Fa iyyaka wasfal mushanat, dan hati-hati engkau, diingatkan oleh Hasan Al-Basri, hati-hati engkau menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan-tuduhan sebagai wanita pezina. Jadi ini ulama tabi'in, ya, Hasan Al-Basri, ulama yang besar, terkenal di masa itu. Berkata Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in yang lain, ketika ada seseorang yang bertanya kepada dirinya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Qala bala. Wahab bin Nabi menjawab, iya, betul. Walakin, akan tetapi, ma min miftahin ilalu asnan. Akan tetapi, namanya kunci, ya, namanya kunci pasti dia memiliki apa? Gerigi-geriginya, betul tidak? Betul? Fa in aftaita bimiftahin law asnan futihalak. Kalau seandainya engkau mendatangkan sebuah kunci lalu kemudian memiliki gerigi-geriginya, maka pintu akan bisa terbuka. Betul tidak? Coba ketika kita masuk, ya, memasukkan kunci pada sebuah lubang kunci, kemudian nggak ada geriginya, bisa kebuka, los itu kan. Akan tetapi bila kunci itu, wa illa lam yuftah, ya. Adapun bila tidak memiliki kunci gerigi-geriginya, maka kunci itu tidak akan berfungsi. Kemudian Wahab bin Nabi yushir bil asnan il syuruti la ilaha illallah. Maka Wahab bin Nabi memberikan penjelasan bahwa kunci-kunci, gerigi-gerigi dari kunci itu maksudnya adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Betul bahwa kunci masuk seorang ke dalam surga adalah la ilaha illallah. Akan tetapi setiap kunci dan memiliki gerigi-geriginya. Nah, inilah yang disebut dengan nama syarat-syaratnya. Dari situ kemudian para ulama, ya, orang-orang yang begitu mendalam ilmunya dalam penelitian, ya, dari agama kita ini, meneliti ayat dan hadis, ya, sebagaimana dalam praktek-praktek ibadah yang lain, sholat itu ada syarat-syaratnya. Itu tidak ada terlekis dari ucapan Rasul, tetapi muncul syarat sholat, ya, sunnah-sunnah sholat. Lafaz sunnah, syarat, wajib itu tidak ada langsung di ucapan Rasul. Kenapa kemudian itu terdaftarkan, termunculkan? Itu hasil dari penelitian para ulama ahli fiqih dalam membahas masalah praktek-praktek ibadah. Demikian pula syarat-syarat la ilaha illallah ini muncul, ini hasil penelitian para ulama dari ayat dan hadis yang mereka bongkar. Lalu kemudian mereka hadirkan hasil penelitian mereka di tengah-tengah umat agar mereka bisa sampai pada keabsahan dari kalimat la ilaha illallah tersebut dan bermanfaat buat bagi orang-orang yang mengucapkannya. Innahu bi istiqra'i ahli ilmi li nususil kitab wa sunnah tabayyana an la ilaha illallah tuqbalu illa bisab'ati syurutin. Bahwasanya setelah melalui penelitian yang panjang yang dilakukan oleh para ulama terhadap nas-nas kitab dan sunnah,
maka tampaklah bahwasanya la ilaha illallah itu tidak diterima kecuali bila memenuhi 7 syaratnya. Memenuhi 7 syaratnya. Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-yaqin. Yang ketiga, al-ikhlas. Yang keempat, as-sidqu, jujur. Yang kelima, al-mahabbah, rasa cinta. Yang keenam, al-inqiyad, patuh, taat. Yang ketujuh, al-qabul, menerima. Yang pertama, berilmu, al-ilmu. Yang kedua, al-yaqin. Yang ketiga, al-ikhlas. Yang keempat, as-sidqu, jujur. Yang kelima, al-mahabbah, rasa cinta. Yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk atau patuh. Yang ketujuh, al-qabul, artinya menerima. Al-ilmu bi'makna nafyan wa isbatan al-munafilil jahli. Ya. Ilmu maknanya adalah berilmu tentang penafian dan penisbatan pada kalimat nafi dan isbat pada la ilaha illallah. Dan tidak boleh jahil, tidak boleh tidak tahu tentang apa-apa konsekuensi dari ketika kalimat itu ditetapkan, apa yang ditetapkan dan apa yang ditiadakan. Harus berilmu. Yang kedua, yakin. Jangan sampai ragu dengan kalimat tersebut. Yang ketiga, ikhlas. Tidak ada kesyirikan dan riya di situ. Yang keempat, jujur, tidak dusta. Yang kelima, mencintai kalimat tersebut dan tidak benci, apalagi murka. Yang keenam, tunduk taat, ya, dan tidak kemudian membangkang. Dan pengertian, ya, jangan sampai dia tidak bergerak untuk melakukan tuntutan-tuntutan dari kalimat tersebut. Dia harus patuh pada tuntutan-tuntutannya. Yang ketujuh adalah menerima. Jangan sampai dia menolak. Menerima, jangan sampai dia menolak. Wa qad jama'a ba'du ahli ilmi hadhihi syurut as-sab'a fi baitin wahidin. Dan sebagian para ulama mengumpulkan 7 syarat ini dalam satu bait, sehingga ini mudah dihafal. Yaitu apa? Ilmun yaqinun, ya, wa ikhlasun wasidquka. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidquka. Ilmu, yakin, ikhlas dan sidik. Ma'a mahabbatin wa qiyadin, disertai dengan cinta dan ketaat patuh. Wal qabulu laha, dan menerima. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidquka ma'a mahabbatin wan qiyadin wal qabulu laha. Disingkat satu bait seperti itu. Ilmu, yakin, ikhlas, sidik, mahabbah, inqiyad dan qabul. 7. Nah, kita kata Syekh akan sedikit memperjelas 7 syarat tersebut. Ya.
berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam kitab dan sunnah. Syarat yang pertama yaitu ilmu, ya, dan jangan sampai dia bodoh, tidak tahu sama sekali apa yang ditiadakan dari kalimat la ilaha illallah dan apa yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illallah. Di mana seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, hendaklah dia mengetahui bahwasanya ucapan tersebut berkonsekuensi harus ditiadakannya semua ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah saja. Jadi dia harus membuang seluruh sesembahan selain Allah, baik berupa objek sesembahan atau niat ketika dia melakukan sesembahan, melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tiadakan itu semua dari dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tetapkan bahwa ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang pasti kita semua sudah hafal, yaitu dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja ya Allah kami ibadah, dan hanya kepadamu saja pula ya Allah kami mohon pertolongan. Kami tidak beribadah kepada selain-Mu ya Allah, sebagaimana kami tidak akan mohon pertolongan kepada selain-Mu ya Allah. Dalam rangkaian surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-19, fa'adam annahu la ilaha illallah, maka milikilah ilmu tentang la ilaha illallah. Maka Allah menyebutkan ilmui tentang bahwasanya tidak sembahan kecuali Allah. Ya. Demikian juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Masih tentang bahwa la ilaha illallah itu memiliki syarat, yaitu berilmu betul pada kalimat tersebut. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang mempersaksikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya, dalam keadaan mereka mengilmuinya. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, illa man syahida bil haq, maksudnya kecuali mereka yang mempersaksikan al-haq, yaitu la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Arti wa hum ya'lamun, ya, dalam keadaan mereka mengetahui, artinya mengetahui apa yang mereka persaksikan tadi dari kalimat la ilaha illallah tadi dengan hati dan lisannya. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati, wafat, meninggal dalam keadaan dia tahu, berilmu bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Lihat, Rasulullah SAW mensyaratkan barang siapa yang wafat dalam keadaan dia tahu, bukan hanya sekedar diucapkan,
tapi tidak tahu apa yang harus ditiadakan dari Allah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dia tetapkan ketika dia beribadah kepada Allah saja. Dia tahu betul bagaimana dia beribadah kepada Allah. Dia faham betul apa saja sesembahan atau hal yang lain yang mengotori keikhlasan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan berilmu seperti itu, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Adapun syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Yakin. Syarat yang kedua adalah yakin. Yakin. Apa lawan dari yakin? Ragu. Maka orang yang mengucapkannya itu mantap sudah, gak ragu sedikit pun, ya, dan keyakinan yang kokoh dan kemantapan hatinya yang kokoh. Dan ini menjadi penyempurna ilmu yang dia miliki tadi. Dan ini menjadi penyempurna tamamul ilmi wa kamalih. Ini menjadi penyempurna ilmu yang dia miliki tadi. Karena dia berilmu, dia yakin ini benar. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya ya, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian gak ragu, mantap, disertai dia berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaikum shadiqun, itulah gambaran orang-orang yang jujur. Berilmu, yakin, kemudian apa? Menghabiskan hidupnya, menyerahkan hartanya hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ya nyata orang yang yakin akan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak pernah bakhil bila harta dihabiskan itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah memanggilnya untuk menyetorkan nyawa, itu pun akan dia lakukan. Para sahabat ketika Allah dan Rasulnya memanggil mereka untuk berperang, berjihad, untuk membela agama Allah, mereka enggak ragu. Slogan mereka hanya dua. Imam menang mendapat kemuliaan, imam mati syahid. Jadi mati itu enggak ditakuti gitu. Bahkan dicari asal jelas bahwa ini merupakan apa? Tuntutan jihadnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah."
seorang hamba yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ketika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak ragu sedikit pun dengan dua kalimat syahadat tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti akan masuk surga. Ya. Ini sahih riwayat Muslim ya, hadis nomor 27. Demikian juga di tempat yang lain masih dalam riwayat Muslim, masih dari sahabat Abu Hurairah pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita," ini Rasul berkata kepada Abu Hurairah, yang di dekat mereka berdua ini ada dinding. Kata Rasul kepada Abu Hurairah, siapapun yang kau temui di balik dinding ini, yang dia bersaksi bersyahadat la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya yakin mantap dengan kalimat tersebut dari hatinya, fabasyiru bil jannah, maka sampaikan kabar gembira kepada orang tersebut surga untuknya. Surga untuknya. Ini ikhwan sekalian, bagaimana para ulama ya meneliti ayat-ayat dan hadis-hadis yang kemudian lahirlah daftar yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, ikhlas. Maka keikhlasan ini menuntut adanya, harus dijauhkannya kesyirikan dan riya. Dilakukan dengan bentuk apa? Membersihkan amal dari kotoran-kotorannya. Ya, baik yang zahir, yang kelihatan maupun yang khafi, yang tersembunyi. Dengan cara memurnikan niat dan semua ibadahnya tersebut hanya untuk Allah semata. Sebagaimana Allah sebutkan hal itu di antaranya di dalam surat Az-Zumar ayat 3, juga surat Al-Bayyinah ayat 5. Pada surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Ala lillahi ad-dinu al-khalis." Ingatlah, hanya untuk Allah saja ketaatan yang murni itu. Al-Bayyinah ayat 5-nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu," dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku, kata Rasul ya. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku, siapa itu? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak sekedar mengucapkan. Rasul menyebutkan apa berikutnya? Khalisan min qalbih, dengan ikhlas dari hatinya. Jadi tidak sekedar mujarradin nutqi, tidak sekedar hanya mengucapkan la ilallah, la ilallah, la ilallah, diucapkan masuk surga. Tidak. Tapi
orang yang mengucapkannya itu dia buktikan bahwasanya ibadah-ibadah yang dia lakukan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia hilangkan dan dia jauhkan kotoran-kotoran yang dapat mengganggu kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari riya, ingin dipuji manusia. Dari sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Ya, merasa ujub dengan apa yang dia amalkan dan seterusnya. Itu dia terus perjuangkan di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap amalan. Tidak cukup hari ini ikhlas, besok berjalan saja apa ada. Tetap besok berjuang lagi untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk aktivitas ibadahnya. Yang keempat, apa? Apa yang keempat? As-sidqu. Yaitu artinya apa tadi? As-sidqu, jujur. Dan tidak dusta. Maksudnya adalah biya yaqul al-'abdu hadhil kalimata sadiqan min qalbihi. Yaitu ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu jujur betul dari hatinya. Ketika dia mengucapkan tidak ada sesatu-satunya sembahan yang benar kecuali Allah, itu dia tidak senang bersandiwara. Sebagaimana sandiwara yang dilakukan oleh kaum munafikin. Yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di banyak tempat. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Munafikun. Ada enggak surat khusus untuk orang kafir? Namanya surat Al-Kafirun. Tapi perhatikan oleh kita, Al-Kafirun itu ayatnya pendek. Surat itu ayatnya pendek. Giliran Al-Munafikun suratnya panjang-panjang. Demikian pula di awal surah Al-Baqarah, ya, Allah menceritakan tentang 3 pembagian manusia. Sifat orang mukmin sekitar 5 ayat. Sifat orang kafir 2 ayat. Untuk orang munafik itu 11 ayat. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir. Ya. Di antara manusia ada berkata kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimumin, hakikatnya mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yad'una ila anfusihim wa ma yash'urun fi quburihim, terus itu ada sekitar 11 ayat. Ayat-ayat tentang orang munafik itu lebih banyak daripada ayat tentang orang-orang kafir. Ya. Nah, di awal surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya cukup berkata tetapi dusta dalam hati. Inilah perilaku orang-orang munafik. Surat Munafikun yang pertama Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun." Ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu Muhammad lalu mengucapkan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau itu Rasul Allah. Lalu Allah berkata, wallahu ya'lamu annaka la rasuluh, Allah tahu engkau Muhammad Rasulnya. Dan Allah bersaksi, orang-orang munafik ini dusta dengan ucapan mereka. Lisan mereka mengatakan Muhammad Rasulullah, hatinya mendustakan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bercerita tentang sifat-sifat orang munafik di surah Al-Baqarah itu, Masya Allah. Mungkin saat ini walaupun kita tidak berani untuk menyebutkan orang per orangnya,
Mungkin saat ini kita mengatakan ada orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi perilakunya persis dengan apa yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah tentang orang-orang munafik. Mengerikan. Maka dalam ayat ini Allah mensifati orang-orang munafik apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi orang munafik itu dusta. Para pendusta. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka, tetapi itu tidak ada di dalam hati-hati mereka. Ayat yang kedua tentang syarat jujur ini Allah ceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Allah berfirman, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wal ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami sudah beriman, ya, padahal ya mereka itu belum diuji seperti Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, yang dengan itu Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang berdusta. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salat dan salam kepada beliau. Beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqan min qalbihi illa haramallahu alaihi illa haramahullahu 'alan nar." Tidak ada satu orang pun yang bersyahadat, yang bersaksi bahwa tidak ada sesembah yang benar kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, itu jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan neraka untuknya. Maka hadis ini secara gamblang, ya, Rasulullah mempersyaratkan selamatnya seorang itu dari neraka ketika dia mengucapkan la ilaha illallahnya itu apa? Jujur dari hatinya. Bukan sekedar sandiwara. Mengucapkan dirinya Islam seperti orang munafik di zaman Nabi Islam, tapi hatinya tidak suka dengan nilai-nilai Islam. Lisannya mengucapkan dia Islam, tapi dia tidak suka dengan, ya, kaum muslimin yang menampilkan simbol-simbol Islam. Ngapain sih? Sholat mah di masjid mulu. Gak suka dengan orang Islam yang sholat di masjid mulu. Ngapain sih? Panjangin jenggot. Ngapain sih pakai jilbab? Emangnya dijamin, ya, bahwa pasti masuk surga? Allahu Akbar. Enggak suka. Dirinya mengaku dirinya Islam, tapi hatinya dusta dengan keislamannya. Ini penyakit-penyakit apa namanya? Penyakit-penyakit munafik. Ya,
Kita perlu belajar ini agar kita bisa memurnikan kalimat tauhid yang bila ini kita terapkan, kita wujudkan tuh sekian keutamaan-keutamaan yang telah kita bahas sebelumnya, insya Allah akan kita dapatkan. Insya Allah akan kita dapatkan. Syarat yang kelima, apa itu? Cinta. Nggak ada sedikit pun rasa benci, rasa tidak suka. Bagaimana perwujudannya? Maka kata Syekh Abdul Razak, bi ayyuhibba qailuha Allah wa rasulah wa dinal Islam wal muslimin al qaimina bi awamiril wafiqina inda hududih. Wa yubghida min man khalafa la ilaha illallah wa tabima yunaqiduha min syirkin wa kufrin. Cara mewujudkan rasa cinta menurut Syekh itu ada 5 perkara, 5 bentuk. Yang pertama, dia cinta kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasulnya. Yang ketiga, kepada agama Islamnya. Yang keempat, kepada kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah, yang berhenti tidak mau melanggar larangan Allah. Dia cinta. Yang kelima, dia membenci, tidak suka siapapun yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, yang mana mereka itu menampilkan perkara-perkara yang bertabrakan dengan kalimat la ilaha illallah. Berupa apa? Kesyirikan, kekufuran. Maka konsekuensi cinta jujur, dia harus juga membenci perkara-perkara yang tidak disukai oleh zat yang dia cintai. Jangan sampai ada seseorang yang ingin bertauhid la ilaha illallah, tapi dengan dukun mah biasa-biasa aja. Ini kan paranormal, Allah musta'an. Dengan penyihir kok biasa. Orang yang mencintai kalimat tersebut, dia pun harus tidak suka kepada apapun yaitu bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Saya termasuk yang berusaha ya untuk, entah saya tidak tahu ya, tetapi mudah-mudahan ini bisa benar, mudah-mudahan. Yang selalu mengkritisi teman-teman yang membuat tulisan-tulisan yang fontnya itu huruf T salib. Itu saya kritisi, ganti. Ini bukan simbol tauhid. Kan ada font yang T-nya T salib. Kita termasuk yang seperti pun harus tidak kita sukai mestinya. Karena itu simbol kesyirikan, simbol kekufuran. Saya teringat ada fatwa Syekh Shalih Fauzan yang dinukil dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam, Mausu'atil Adab Islamiyah. Ini tulis Syekh Abdul Aziz Fatih Sayyid Nada. Itu saya kaji hampir tiap Sabtu di Parakan Mas ya. Tiap Sabtu pagi. Kecuali Sabtu keempat. Bahwa di antara adab memakai sendal dalam Islam, Anda tidak boleh memakai sendal yang di bawahnya itu ada gambar Ka'bah. Atau Anda pakai di sana ada gambar-gambar salib. Itu fatwa para ulama itu. Jadi bukti kita cinta kalimat la ilaha illallah, kita juga membenci apapun bertentangan dengan kalimat tersebut berupa apa? Kesyirikan, kekufuran. Apalagi sampai berteman dekat, bersahabat, ber-CS ria dengan orang-orang yang dari kaum musyrikin, kaum kafirin.
Sehingga sangat aneh dan sedih kita mendapati wanita muslimah menikah dengan suami ya kafir. Bukan dalam Islam itu dihukumi zina. Betul atau tidak? Dihukumi zina itu. Tapi terjadi di tengah-tengah wanita muslimah. Mengapa? Karena tidak paham tentang la ilaha illallah. Tentang syarat yang kelima ini, dalil yang menunjukkan dalam perkara ini sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka cintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Jadi menunjukkan apa? Orang-orang ini tidak dikatakan dia tidak cinta Allah, cinta. Tapi ketika di sana didapati ya ada sesembahan selain Allah, itu juga dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah. Maka Allah celah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, cintanya itu jelas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbagi. Tak pernah sedikit pun itu diberikan sedikit saja rasa cinta itu kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab sahihnya ya, silsilah al-hadis as-sahihah di nomor 1728, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekokoh-kokoh ikatan tali iman apa itu? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi suka dan tidak suka, benci dan tidak benci, itu diikat dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat orang-orang beriman, senang luar biasa. Yang rajin sholat, yang rajin ngaji, baca Quran, menghidupkan sunnah, senangnya luar biasa. Walaupun gak kenal, walaupun hanya melihat di televisi, orang itu hidup di jauh di ujung negeri sana, di luar negeri, di ujung benua. Tapi ketika dilihat nih orang, Masya Allah, ya ibadahnya jelas, cinta sunnahnya jelas, senangnya luar biasa. Tapi di sana ketika hidup orang-orang yang kufur kepada Allah, kaum musyrikin, walaupun digambarkan negaranya maju, semua serba maju, serba modern, tapi karena penghuninya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, tak ada rasa kagum sedikit pun kepada mereka. Nggak ada. Nggak ada. Karena tahu sehebat apapun mereka, tapi ketika mereka kufur kepada Allah,
Maka orang beriman bertemu dengan ayat di mana Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Mensifati orang-orang seperti itu, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati humul ghafilun. Mereka ini orang-orang, kalau soal urusan dunia jago-jago kata Allah. Tampil paling depan. Tampil di pemimpin dunia, tapi dalam urusan akhirat mereka nol. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggambarkan apa? Menggambarkan bagi orang beriman jangan sampai apa? Ada kekaguman, decak kagum kepada orang di luar agama Islam. Karena apa? Karena prestasi dunia yang mereka miliki itu konsekuensi iman Anda sedang terganggu itu. Hati-hati. Yang wajar saja, yang wajar. Ya, yang wajar. Ya. Itu memberikan manfaat kepada manusia, ya kita akui. Tapi jangan sampai kita berlebihan dan menganggap semua, bahkan perilaku mereka yang buruk-buruk pun dianggap ini berasal dari negara maju, berarti ini juga kemajuan. Ketika mereka ya LGBT diikuti karena dari negara maju, senang dengan teman sejenis diikuti karena dari negara maju, menampakkan aurat dan model rambut yang tidak sesuai syariat diikuti karena dari negara maju. Maka jauhkan pola pikir yang terkotori, yang tidak menganggap Islam itu tidak cukup bagi kita. Jauhi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam ini unggul dan tidak boleh ada yang mengalahkannya. Itu jadi pribadian kita. Jadi kepribadian kita. Saya ada sebuah pertanyaan dari ibu-ibu ya, emak-emak ya. Bunyinya begini, Ustaz. Bagaimana dengan negara maju seperti Jepang? Nyebutnya negara maju seperti Jepang. Saya langsung kritisi. Saya bukan tidak mengakui mereka maju ya dalam urusan dunia. Itu saya akui. Tapi ya Allah, kita sebagai muslim mestinya jangan terlalu mengucapkan negara maju. Kita ini muslimin mayoritas, orang cerdasnya banyak. Orang hebatnya sudah nggak bisa dihitung. Tapi kita terlalu terpesona dengan apa-apa yang datang dari mereka. Sehingga rasa percaya diri kita seolah-olah apa? Tidak kita hadirkan bahwa kita kaum muslimin Indonesia mampu membuat yang lebih hebat daripada itu. Lihat kancing-kancing kita. Kancing aja ini buatan dari luar. Buat kancing pun kita kaum muslimin gak bisa. Mengapa? Karena kita selalu dijaga opininya untuk apa? Bangga dengan buatan-buatan dari luar yang itu notabene bukan dari negara muslim. Bila muslim Indonesia ini mayoritas, kita mesti harus percaya diri bahwa kita mampu melahirkan produk-produk dalam negeri kaum muslim Indonesia. Maka Anda, wahai para peneliti, Anda wahai para pemuda, bangkitlah Anda sebagai kaum muslimin Indonesia bahwa kita bisa maju dengan produk dalam negeri kita. Bangkit. Buat produk baru, temukan penelitian baru. Bekerja sama dengan banyak pihak, kumpulkan dana, kumpulkan modal. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul dan jangan ada yang mengalahkannya. Mestinya begitu. Bangkit kita mestinya. Ekonomi kita jangan terpuruk. Bangkit. Anda harus jadi pengusaha-pengusaha muslim. Kalau hari ini kita punya pakaian, bahannya diimpor dari luar, suatu waktu kita harus buat pabrik buatan dari dalam negeri kita sendiri mestinya. Buat pabrik. Cari pegawai, kumpulkan bahan. Bahan-bahan itu kan banyak dari Indonesia juga. Kapas, cotton, itu dari kita. Kenapa Anda, ketika Anda punya usaha pakaian, Anda tidak buat pabrik, cari buat pabrik pendirian bahan-bahan, kain. Cari ke daerah-daerah, kalau perlu Anda tanam langsung.
Kalau kapas itu dari pohon apa sih? Dari pohon kapas ya? Hah? Kapas itu dari pohon apa? Pohon kapas. Udah bangun 1000 hektar pohon kapas. Setelah Anda panen, Anda beli buat sendiri mesin pengolahan kain kapas hingga menjadi benang. Lalu Anda buat kain. Jangan jaga opini kita harus bergantung kepada negeri luar. Kita kaum muslimin punya wibawa. Indonesia mayoritas. Mengapa kita tidak bangkit? Padahal kita mampu. Orang cerdas di kita itu sangat banyak. Pak Habibie ya rahimahullah ta'ala mendapatkan gelar apa? Mr. Crack. Pakar dunia yang mengerti ilmu keretakan pesawat. Itu didapatkan oleh beliau, orang Indonesia. Maka itu para itu jamaah sekalian, kita ini jangan terlalu abroad minded gitu. Apa-apa, oh kalau belum dari luar kayaknya enggak, bukan gua gitu loh. Allahu Akbar. Cobalah cari-cari makanan atau termasuk makanan. Kenapa kita tidak bangun rasa cinta kita kepada bala-bala gitu ya? Kenapa kita lebih bangga dengan makanan-makanan dari luar? Saya kalau enggak makan KFC kayaknya belum makan, belum gua gitu loh. Allahu Akbar. Anda pengusaha kuliner, kenapa Anda tidak tumbuhkan usaha-usaha kaum muslim di Indonesia yang itu hebat-hebat? Mengapa opini tentang luar negeri selalu kita jaga? Siapa yang menjaganya? Kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin sendiri. Padahal produk kita itu banyak dalam negeri itu. Ya. Pete, jengkol kan banyak itu di kita itu. Belum ada kan yang membuat hotdog pakai petai misalnya kan, itu petai kita banyak, singkong itu udah nggak kehitung, singkong ubi Cilembu meroket harganya. Dulu di desa di tempat asalnya itu nggak ada harganya, meroket ketika apa? Dikemas dengan baik, di open ya, di apa ubi Cilembu itu kan ada madunya tuh, peutna itu cek orang Cilembu teh, itu dikirim ke luar negeri melambung harganya. Coba kalau jenis produk seperti itu diolah dan dikemas dengan produk yang bagus, bahannya singkong, keluarnya jadi hamburger, bisa. Orang Indonesia kan. Cuman kenapa itu tidak muncul? Karena kita sudah menghentikan kreativitas kita dan sudah merasa cukup dan bangga dengan produk-produk luar negeri. Masalahnya di situ. Ayo ikhwas sekalian, saya ikut bantu pemerintah nih, ya. Pemerintah kita untuk promosikan, ayo kita bangga dengan produk buatan kita dalam negeri. Anak-anak negeri bangkit. Saya ingat dulu ucapan Pak Harto. Saya melihat YouTube-nya itu, Masya Allah luar biasa beliau itu. Pak Harto itu orang yang luar biasa. Ya, bagaimana beliau apa? Membangun setiap tempat itu agar negara kita ini maju. Independen dalam pertanian, teknologi diperhatikan, biaya penelitian diperbesar. Itu luar biasa itu. Ya. Kita tidak berkata bahwasanya beliau sempurna, namanya manusia ada kekurangannya, tetapi nilai-nilai baik itu yang itu ada dan di negeri kita, mestinya itu jangan hilang mestinya. Mestinya jangan hilang. Nih bapak-bapak atau ibu-ibu, cobalah pikirkan ucapan saya. Anda yang punya uang banyak, yang nyimpennya bingung di mana begitu ya, kepikirnya bank Swiss aja gitu kan. Coba pikirin, jangan ke bank Swiss, ke bank Manto, ya bank Dadang gitu. Tanam saham Anda ke dalam negeri. Anda yang punya usaha pakaian, kenapa Anda gak berpikir untuk apa? Buat bahan pakaian buatan sendiri. Anda beli tanah di daerah masih banyak. Di Kalimantan itu masih banyak yang kosong, makanya ibu kota juga dipindahin ke sono, karena masih banyak tanah yang kosong. Kenapa Anda tidak beli? Anda bangun bibit pohon kapas 1000 hektar, 10 tahun panen, ada buat pabriknya di Sulawesi, pabriknya, betul kan? Pasarkan ke Arab, karena orang Arab pasti banyak butuh dengan baju gamis, betul enggak? Berpikirlah kita lebih maju, jangan bergantung kepada negeri luar. Ayo bangkit ikhwan, kita bisa, ya. Kalau ingat perkataan
mantan gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Herawan itu bagus slogannya, saya suka. Kata beliau apa? Sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Benar nggak? Ada yang hafal nggak? Itu bagus itu. Sabisa-bisa, coba weh lah. Kemudian setelah berjalan, kuatkan niat. Kudu bisa. Pasti bisa. Tah gitu, tah. Ya, iya jadi kemana-mana yuk. Balik deh ya, materi lagi. Nah, kayak curhat itu ya. Bukan curhat, harapan. Karena perih itu. Lihat negeri kita ini kok semakin apa? Semakin seolah nggak punya, seperti kayak soal kita ini nggak punya harga diri itu sebagai kaum muslim Indonesia itu. Ya, miris. Ya. Selalu bangga dengan produk luar. Syarat yang keenam. Apa yang keenam? Menerima. Apa? Taat. Apa itu? Al-inqiyad. Al-inqiyad. Ya. Artinya tunduk. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia harus tunduk dengan syariat Allah. Ya. Menerima hukum-hukum Allah. Berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa muhsinun. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah memegang ikatan yang sangat kokoh. Maka di sini Allah sebutkan barang siapa yang menyerahkan wajahnya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia berbuat baik, sungguh dia telah berpegang teguh. Maka mana berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah? Ini menjadi syarat, yaitu apa? Dia tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berla ilaha illallah itu harus ridho dengan aturan Allah, harus ridho. Ya, dan berusaha untuk dipraktekkan. Ya, jangan kemudian mengatakan saya Islam, begitu hukum-hukum Islam datang, entar dulu. Apalagi dilawan dengan syubhat-syubhat. Jangan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala tauhid, ya tauhid. Kalau kata Allah perintah taat, ya taat. Ini perkara yang haram, tinggalkan, selesai. Makanya bila orang memahami syarat la ilaha illallah yang kemudian dituntut untuknya adalah ketundukan, kepatuhan, samina wa ta'na, maka dia akan menjadi muslim yang seutuhnya. Dia tidak kemudian menerapkan ini Islam sebagian, kemudian kufur pada sebagian yang lain. Enggak, masuk Islam secara kafah. Yang mana Allah perintahkan, ya alladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, wahai orang beriman masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jangan sebagian-sebagian. Makanya orang berla ilaha illallah itu bahkan milih jodohnya pun pakai syariat. Enggak sekedar hanya melihat casing, ini mah cantik, ini teh ganteng, enggak. Lihat bagaimana dari calon masing-masing ini mempraktikkan syariat atau tidak. Sampai seperti itu aplikasi dari la ilaha illallah. Ketika dia membeli pekerjaan, bukan sekedar agar dia mencari nafkah, dapat uang.
Tapi lihat pekerjaan ini mengancam la ilaha illallahnya atau tidak, mengganggu ibadahnya atau tidak. Seperti itu aplikasinya. Nah, ketika itu didalami, lahirlah, ya, tampillah sosok muslim mukmin sebagaimana itu berperilaku para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, apa yang terakhir? Al-qabul, menerima. Apa lawan dari menerima? Menolak. Jadi ketika itu ada tuntutannya, ditolak. Ya. Dan ketika menolak itu nanti konsekuensinya banyak, ya. Dia bisa sampai kepada akhirnya tidak menyukai kalimat la ilaha illallah. Allah musta'an. Ya ikhwas sekalian, ini karena kebetulan mati ini teh. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Dan harapan kita mudah-mudahan materi yang kita sampaikan tadi menjadi pengingat kembali pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Dan menjadi pengukuh keimanan kita untuk berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, ini satu pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir ya, karena waktunya udah habis ini sebenarnya. Untuk mewujudkan benci karena Allah, benci kepada kesyirikan, apakah kita membenci orangnya juga atau membenci perkataannya saja? Dan jika ini terjadi pada kaum kerabat, bagaimana saya jika berhadapan dengannya? Ya, barakallahu fiik wa barakallahu. Kalau berbicara tentang benci, maka juga membenci orangnya, karena benci ini adalah amalan hati. Allah Subhanahu wa taala ajarkan ini di dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang keempat. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qala qaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatul baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim teladan yang terbaik bagi kalian. Ketika dia dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, nih orangnya, dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah dan dari berhalanya. Ya, telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk jika kita juga benci dengan orangnya. Namun kebencian ini tidak mengharuskan konsekuensinya kita harus menzolimi mereka. Faham? Mengambil hak yang bukan, yang merupakan haknya mereka, bukan. Ya, menghilangkan nyawa mereka tanpa alasan yang benar, bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi kita berusaha untuk apa? Jadi karena orang-orang yang dekat dengan kita itu adalah orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat orang kafir itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin
Mereka itu ke dalam neraka, mereka itu seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Allah sebutkan begitu. Hampir tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari mereka. Kalaupun ada kasus-kasus yang sangat sedikit, secara umum mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk ketika mereka memilih untuk membangkang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu Allah sifatkan, dan Allah yang berhak menentukan sebulan baik dan buruk. Allah tahu tentang ciptaannya. Maka yakinlah kita mengucap Allah Subhanahu wa taala, ya, agar ketika Allah mensifati Nabi Ibrahim terus dengan kemudian teladan kita untuk membenci orangnya, kita juga benci. Tapi kebencian itu jangan sampai membuat kita apa? Berlaku zalim. Mengambil hak mereka yang bukan merupakan haknya kita. Jangan jadikan teman dekat, dekati mereka bila ada kaitannya dengan hubungan pekerjaan, kebutuhan dunia, selesai sudah. Sisanya apa? Dakwahi mereka agar mereka mau masuk Islam. Dakwahi. Ya, dakwahi. Ya. Allah alam bisawab. Jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa saya kaji, dan semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya, ya, dan buat kita semua yang di sini dan siapapun yang mendengar dan menyaksikan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita kumpulkan semua di dalam bersama orang-orang yang dicintai di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.